Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denda Zafira NIM 043. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan metode transportasi dengan beberapa solusi. Metode transportasi sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan yang berbeda-beda juga. Kita masuk ke contoh soal metode transportasi. Diketahui tabel transportasi sebagai berikut. Jadi ini ada tabelnya. Di sini tertulis tujuan atau pemasaran yaitu ke kota X, Y, dan Z, di mana sumbernya adalah dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Di sini juga terdapat permintaan dan juga kapasitas. Inti dari soalnya adalah tentukan total biaya transportasi dengan penentuan pemecahan awal menggunakan beberapa metode. Jadi, yang pertama saya akan melakukannya dengan metode NWC, di mana metode NWC ini merupakan pengalokasian sejumlah maksimum produk mulai dari sudut kiri atas dengan melihat kapasitas pabrik dan permintaan dari kota-kota tertentu. Jadi bisa langsung aja kita lihat dari yang paling atas ini, ada pabrik 1 di kota X itu 150. Langsung aja dikalikan dengan biayanya yaitu 6. Jadi dituliskan di sini 150 dikali 6. Kemudian lanjut 50 kali 7, 100 kali 11, 25 dikali 11, 275 dikali 12. Jadi semua perkalian ini akan dijumlahkan nantinya. Jadi fokus untuk mengkalikan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi ini 150 kali 6 900, 350, 1100, 275, dan 3300. Kemudian hasil perkalian ini dijumlahkan semuanya. Maka total biaya yang didapat jika dihitung menggunakan metode NWC adalah senilai 5.925. Selanjutnya dilanjutkan dengan metode FAM. Pada metode FAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak akan berubah lagi. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita akan cari selisih antar baris dan kolom berdasarkan dua biaya terkecil. Jadi berdasarkan kolom ini kita lihat saja biaya terkecilnya. Yang pertama ini 8 dikurang 6 sama dengan 2. Kemudian 11 dikurang 7 sama dengan 4. Kemudian 5 dikurang 4 sama dengan 1. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Dan yang terakhir 11 dikurang 10 sama dengan 1. Nah, di antara nilai-nilai ini kita perhatikan nilai dengan selisih terbesar ini adalah 4. Maka cari nilai biaya terkecil pada baris dan isikan sel dengan kapasitas maksimal. Nah, kapasitas maksimalnya adalah 175. Kemudian ini kita beri tanda X dan X. Lanjut pada bagian bawah, selisih terbesarnya adalah 3. Di kolom ini biaya terkecil di 5, maka kita akan isi tabel ini dengan kapasitas maksimum, yaitu 100. Ini kita beri tanda X dan X. Lanjut, ini yang selisihnya 2 ya, 6 dikurang 4. Kita letakkan di biaya terkecil, dan tulis kapasitas maksimumnya, yaitu 200 dikurang 175 berarti 25. Lanjut, ini kapasitas maksimumnya adalah 275 dikurang 100 dikurang 25, berarti 150. Nah, ini udah pasti ya, 150 juga, jadi langsung ditulis aja. Dan yang ini X, oke. Jika data sudah selesai seperti ini, maka tinggal jumlahkan saja kolom yang berisi. Oke, kita akan menjumlahkan kolom yang berisi di sini. Jadi dimulai dari 150 dikali 10, 175 dikali 7, 25 dikali 4, 100 dikali 5,
dan 150 dikali 12. Fokus untuk mengalihkan yang ada di dalam kurung menjadi 1500 ditambah 1225 ditambah 100 tambah 500 tambah 1800. Maka total biaya yang didapat jika dihitung menggunakan metode FAM adalah 5125. Masuk ke soal solusi optimal. Soal yang kita gunakan masih sama dengan soal yang di atas, namun untuk soal penyelesaiannya berbeda. Nah, jadi masih sama ya seperti tabel yang tadi, tapi di sini kita akan menyelesaikannya dengan metode stepping stone. Nah, pada metode ini fokus pada kotak kosong, lalu menentukan arah jalur yang diambil baik searah maupun berlawanan arah. Jalur akan selalu dimulai dari kotak yang kosong. Langsung aja kita mulai. Nah, ini yang pertama, kotak kosongnya adalah pabrik 1 kota Y. Maka kita tulis di sini 8 dikurang 11 ditambah 7 dikurang 6 sama dengan min 2. Yang selanjutnya pabrik 1 kota Z. Langsung aja kita tulis 10 dikurang 11 ditambah 7 dikurang 8 sama dengan min 2. Selanjutnya pabrik 3 kota X. Kita tulis aja 4 dikurang 7 ditambah 11 dikurang 12 sama dengan min 4. Dan yang terakhir pabrik 3 kota Y. Kita tulis aja 5 dikurang 11 ditambah 11 dikurang 12 sama dengan min 7. Nah, terlihat di sini pabrik 3 kota Y bernilai negatif terbesar, maka dilakukan pergeseran sebagai berikut. Jadi kita menggunakan nilai 100, jadi di sini 100 dikurang 100 menjadi X, 25 ditambah 100 menjadi 125, X ditambah 100 menjadi 100, 275 dikurang 100 menjadi 175, sehingga tabelnya berubah menjadi seperti berikut. Nah, pada tabel yang baru ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita lakukan dan kita fokus pada sel-sel yang kosong. Kita mulai yang pertama, pabrik 1 kota Y. Jadi kita tulis 8 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 1. Selanjutnya pabrik 1 kota Z. Kita tulis 10 dikurang 12 ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 4. Selanjutnya, pabrik 2 kota X, 7 dikurang 4, ditambah 12, dikurang 11, sama dengan 4. Dan yang terakhir, pabrik 2 kota Y, kita tulis saja 11 dikurang 5, ditambah 12, dikurang 11, sama dengan 7. Nah, terlihat di sini pabrik 1 kota Z bernilai negatif, maka dilakukan pergeseran sebagai berikut. Kita menggunakan angka 125, jadi kita lakukan saja, ini 105. Jadi kita lakukan saja 150 dikurang 125 menjadi 25, X ditambah 125 menjadi 125, 50 ditambah 125 menjadi 175, dan 125 dikurang 125 menjadi X ya. Karena jumlahnya habis maka kita tulis X di sini. Sehingga tabelnya akan berubah menjadi seperti berikut. Nah, apakah ini sudah selesai? Mari kita uji sekali lagi ya, agar kita mengetahui apakah ini sudah selesai atau belum. Seperti langkah-langkah yang tadi, kita masukkan dan kita fokus pada sel-sel yang kosong. Yang pertama itu ada pabrik 1 kota Y. Maka kita tulis di sini 8 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 1. Kemudian pabrik 2 kota X, 7 dikurang 11 ditambah 10 dikurang 6 sama dengan 0. Pabrik yang selanjutnya pabrik 2 kota Y, kita tuliskan 11 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 6 ditambah 10 dikurang 11 sama dengan 3. Dan yang terakhir pabrik 3 kota Z, 12 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 10 sama dengan 4. Nah, oke. Karena dari hasil perhitungan tidak ditemukan nilai negatif lagi, maka proses eksekusi telah selesai.
alokasi produk dari pabrik ke daerah pemasaran menurut metode NWC yang diuji oleh metode stepping stone, maka biaya transportasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya sudah tertulis jelas di tabel ini. Dari pabrik 1 ke kota X jumlahnya 25, biaya per unitnya 6. Nah, maka total biayanya adalah 150. Kemudian pabrik 1 ke kota Z jumlahnya 125, biaya per unit 10, maka biaya totalnya adalah 1.250. Dan seterusnya ini sampai pabrik 2 dan pabrik 3. Untuk total biayanya adalah 4.525. Nah, sekarang kita lanjutkan ke metode terakhir, yaitu metode MODI. Nah, menggunakan solusi awal dengan metode biaya terendah, dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal metode MODI untuk memastikan apakah biaya transportasi tersebut telah minimum. Sebelum dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal, harus dipastikan tidak terdapat degenerasi dan redundansi. Degenerasi dan redundansi maksudnya tidak terpenuhinya syarat pengujian bahwa sel yang terisi harus memenuhi syarat, yaitu M tambah N dikurang 1, di mana M ini adalah baris dan M ini adalah kolom. Berikut tabel yang akan kita gunakan. Proses pengisian nilai indeks pada masing-masing baris dan kolom. Yang pertama, kita akan melakukan pengisian nilai indeks pertama kali pada baris pertama. Dalam hal ini, baris pabrik 1 dengan nilai 0. Maka nanti kita akan bikin indeks pertamanya yaitu 0. Nah, kita masuk nilai indeks kota Y dengan bantuan pabrik 1 yang bernilai R1 tambah K2 sama dengan C1,2. Jadi C1 ini adalah simbol untuk pabrik ya. Jadi pabrik 1, 2-nya ini maksudnya adalah kota Y. Jadi langsung saja kita masukkan R1 seperti yang kita telah tentukan tadi, indeksnya 0, maka R1 0 ditambah K2 sama dengan 8. 8 karena diambil dari pabrik 1 kota Y. Jadi 8. Nah, langsung saja dihitung K2 sama dengan 8. Maka nilai indeks kota Y adalah 8. Selanjutnya nilai indeks pabrik 3 dengan bantuan kota Y yang bernilai R3 ditambah K1 sama dengan C3,1. Nah, R3 di sini kita tuliskan min 3. Kita masuk ke R3 ditambah K1 sama dengan C3,1. Kemudian ini min 3 ditambah 8 sama dengan 4. R3 sama dengan 4 kurang min 3, jadi R2 sama dengan 7. Jadi ini adalah nilai indeks pabrik 2. Dan selanjutnya R3 ditambah K2 sama dengan C3,2. Kemudian R3 tambah 8 sama dengan 5. R3 sama dengan 5 dikurang 8, maka R2 sama dengan min 3. Jadi ini adalah nilai indeks pabrik 2. Dan selanjutnya ini adalah nilai indeks kota Z dengan bantuan pabrik 1 yang bernilai R1 ditambah K3 sama dengan C1,3. Kemudian 1 ditambah K3 sama dengan 10, maka K3 itu adalah 10 dikurang 0, di mana hasilnya adalah 10. Dan ini merupakan nilai indeks kota Z. Selanjutnya nilai indeks pabrik 2 dengan bantuan kota Z yang bernilai R2 ditambah K3 sama dengan C2,3, R2 ditambah 10 sama dengan 11, dan R3 sama dengan 11 dikurang 10, maka K3 itu sama dengan 1, di mana ini adalah nilai indeks pabrik 2. Sekarang kita akan menganalisa kembali sel-sel yang kosong. Dimulai dari pabrik 1 kota X, kita tulis saja 6 dikurang 0 dikurang 7 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, pabrik 2 kota X, kita tulis 7 dikurang 1 dikurang 7 sama dengan min 1. Dan yang selanjutnya, pabrik 2 kota Y, 11 dikurang 1 dikurang 8 sama dengan 2. Dan yang terakhir, pabrik 3 kota Z, 12 dikurang min 3 dikurang 10 sama dengan 5. Nah, terlihat ya di sini masih bernilai negatif.
maka dilakukan pergeseran sebagai berikut. Kita menggunakan angka 25, jadi X ditambah 25 menjadi 25, 25 dikurang 25 menjadi X, 200 dikurang 25 menjadi 175, dan 75 ditambah 25 menjadi 100, sehingga tabelnya berubah menjadi seperti berikut. Nah, proses pengisian nilai indeks pada masing-masing baris dan kolom kita lakukan sekali lagi seperti langkah yang tadi. Pengisian nilai indeks pertama tentu saja tetap kita lakukan dengan nilai 0. Jadi, nilai indeks kota X dengan bantuan pabrik 1 yang bernilai R1 ditambah K1 sama dengan C1,1, 0 tambah K1 sama dengan 6, jadi K1 sama dengan 6. Nah, ini adalah nilai indeks kota Y. Kita lanjut ke nilai indeks pabrik 3 dengan bantuan kota X yang bernilai R3 ditambah K1 sama dengan C3,1, kemudian R3 ditambah 6 sama dengan 4, dan R3 sama dengan 4 dikurang 6. Jadi R2 itu adalah min 2, di mana ini adalah nilai indeks pabrik 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai indeks kota Y dengan bantuan pabrik 3 yang bernilai R3 ditambah K2 sama dengan C3,2, min 2 ditambah K2 sama dengan 5, K2 sama dengan 5 dikurang min 2, jadi K2 adalah 7. Nah, 7 ini adalah nilai indeks kota Z yang kita cari tadi. Selanjutnya, nilai indeks kota Z dengan bantuan pabrik 1 yang bernilai R3 ditambah K1 sama dengan C3,1, min 2 tambah K1 sama dengan 10, maka K1 itu nilainya adalah 10, di mana 10 ini adalah nilai indeks kota Z. Dan kita lanjut lagi pada nilai indeks pabrik 2 dengan bantuan kota Z yang bernilai R2 ditambah K3 sama dengan C2,3, R2 tambah 10 sama dengan 11, R3 sama dengan 11 kurang 10, K3 sama dengan 1, di mana ini adalah nilai indeks pabrik 2. Nah, kita akan memeriksa kembali sel-sel yang kosong. Dimulai dari pabrik 1 kota Y, kita tuliskan 8 kurang 0 dikurang 7 sama dengan 1. Dan yang selanjutnya pabrik 2 kota X, kita tuliskan 7 dikurang 1 dikurang 6 sama dengan 0. Pabrik 2 kota Y, 11 dikurang 1 dikurang 7 sama dengan 3. Dan pabrik 3 kota Z, 12 dikurang min 2 dikurang 10 sama dengan 4. Nah, karena dari hasil perhitungan tidak ditemukan nilai negatif lagi, maka proses eksekusi telah selesai. Alokasi produk dari pabrik ke daerah pemasaran menurut metode biaya terendah yang diuji dengan metode MODI dan biaya transportasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah jelas sekali. Yang pertama, dari pabrik 1 ke kota X, jumlahnya 25, biaya per unit 6, maka biayanya adalah 150. Pabrik 1 ke kota Z, 125, dikali 10 menjadi 1250. Pabrik 2 ke kota Z, jumlahnya 175, biaya per unit 11, maka biayanya adalah 1925. Pabrik 3 ke kota X, jumlahnya 175 dikali 4, maka jadi 700. Dan pabrik 3 ke kota Y, jumlahnya 100, biaya per unit 5, maka menjadi 500. Dan total biaya keseluruhan adalah 4.525. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang metode transportasi dengan beberapa solusi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.